Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Dalila Diva dengan NPM 23150611012. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir dari praktikum 4 dengan judul counter. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu counter terlebih dahulu. Counter merupakan suatu rangkaian logika atau sekuensial atau rangkaian sirkuit digital yang berbentuk chip yang berfungsi untuk mencacah jumlah pulsa pada bagian input dan keluaran berupa digit biner dengan saluran tersendiri. Untuk setiap pangkat 2 misalnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya, yang umumnya dihasilkan dari osilator. Berdasarkan arah perhitungannya, counter dibagi menjadi dua, yaitu counter naik atau counter up dan counter turun atau counter down. Pada counter up, penghitungan dimulai dari nilai terkecil dan berlanjut hingga mencapai nilai terbesar. Kemudian secara otomatis kembali ke nilai awal. Sebaliknya, pada counter down, penghitungan dimulai dari nilai terbesar dan berlanjut hingga mencapai nilai terkecil. Kemudian secara otomatis kembali ke nilai awal. Selain itu, berdasarkan jenis pemicunya, counter juga dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada sinkronus counter, semua flip-flop dipicu secara serentak oleh satu sumber clock sehingga flip-flop tersusun secara paralel. Sedangkan pada asinkronus counter, setidaknya satu flip-flop yang dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock yang berbeda, sehingga flip-flop tersusun secara seri. Synchronous counter. Synchronous counter terbagi menjadi dua jenis, yaitu synchronous up counter yang merupakan counter sinkron yang menghitung maju dari angka terkecil hingga angka terbesar. Yang kedua yaitu synchronous down counter. Synchronous down counter adalah counter yang perhitungannya mundur dari angka terbesar ke angka terkecil. Selanjutnya terdapat asynchronous counter. Asynchronous counter itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama asynchronous up counter yang merupakan counter dengan perhitungan dari angka yang kecil ke angka yang lebih besar. Kalau yang kedua yaitu asynchronous down counter yang merupakan kebalikan dari asynchronous up counter yang menghitung bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah dari besar ke kecil. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan terkait dengan synchronous up counter terlebih dahulu. Di sini di rangkaian synchronous up counter terdapat satu logic state yang fungsinya sebagai diasumsikan untuk sinyal clock. Kemudian di sini terdapat 4 IC JK flip-flop dan terdapat dua gerbang N yang sebagai pengatur untuk flip-flop berikutnya yang akan dipicu dan terdapat 4 output. Di sini kita bacanya outputnya tuh dari bagian kanan, flip-flop bagian kanan ke flip-flop bagian kiri. Jadi apabila kita run, kita simulasikan, kita inputkan nilai clock-nya aktif, maka J ini akan masuk. Ini J, ini tuh bernilai 1, dan clock ini bernilai 1, kemudian K juga bernilai 1. Di sini apabila kita ubah ke 0, maka tertera ini outputnya menjadi 0001. Di sini kotak ini merupakan informasi bahwa jika menerima sinyal clock yang diinputkan. Jadi J dan K-nya 1, clock-nya 1, maka key akan berubah menjadi 1 dan key aksennya menjadi 0. Selanjutnya 1 diinputkan ke flip-flop kedua, clock 1 diinputkan ke flip-flop kedua, kemudian ini 1 juga diinputkan ke J dan K, dan selanjutnya menghasilkan key itu menjadi 0 dan key aksennya 1. Selanjutnya output dari key ini diinputkan lagi ke gerbang N. Jadi key itu kan 0, kemudian ini 1 diinputkan ke gerbang N. Jadi 1 dikali 0 akan menghasilkan 0. Dan kemudian
ini akan menjadi output untuk gerbang flip-flop kedua, untuk jika flip-flop yang kedua. Jadi ini ke sini, ini 0. Ini yang tadi yang pertama, flip-flop pertama itu menghasilkan outputnya 1. Selanjutnya, diinputkan lagi 1. Ini clocknya juga 1 tadi. Ini inputan J-nya 0, K-nya 0, dan clocknya 1, maka akan menghasilkan key-nya 0 dan key aksennya 1. Selanjutnya, key 0 ini akan masuk ke dalam gerbang N yang kedua, gerbang U3 ini, dan 0 juga dimasukkan ke gerbang N, diinputkan ke gerbang N. Jadi 0 dikali 0 akan menghasilkan 0 dan menjadi inputan di flip-flop yang keempat. Flip-flop keempat ini dimasukkan clocknya tadi 1 dan masing-masing nilai J dan K-nya itu 0, maka akan menghasilkan key-nya 0 dan key aksennya 0. Jadi dapat dilihat jika kita menginputkan nilai clock, pulsa clock, maka akan synchronous up counter ini akan menghasilkan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi yang terkecil ini kan di desimal 1 itu binernya 0,0001. Nah, jika kalau misalkan kita masukkan lagi pulsa clock-nya, maka akan berubah menjadi desimal 2, yaitu 0010. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai asynchronous up counter. Pada asynchronous up counter, terdapat satu logic state yang fungsinya sebagai sinyal clock, dan terdapat 4 JK flip-flop, IC JK flip-flop, kemudian terdapat 4 output. Jika disimulasikan, asynchronous up counter ini akan menghasilkan output 0000 pada keadaan awal, itu dikarenakan masih dalam keadaan reset. Kemudian, si JK ini akan dapat inputan 1 karena adanya power. Di sini power bernilai 1. Sehingga jika saya ubah logic state ini, saya pulsa clock-nya saya aktifkan menjadi 1, maka ini akan dapat inputan, jadi JK-nya 1, clock-nya 1 di gerbang flip-flop, maka akan toggle kotak ini, dan key-nya akan menghasilkan 1, kemudian key aksennya akan menghasilkan 0. Toggle ini terjadi karena clock diinputkan 1. Kemudian ini jika di dalam asynchronous up counter itu, output yang dipakai adalah output key. Di sini output key-nya 1, maka ini merupakan output output terakhir karena kita bacanya itu dari flip-flop yang bagian kanan hingga bagian kiri. Pada asynchronous up counter ini pun kita dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk menampilkan bilangan binernya. Selanjutnya, output key ini kan udah menjadi output nih. Lalu di key aksen ini, 0 ini akan menjadi inputan clock di flip-flop kedua. Sehingga JK-nya juga bernilai 1, maka akan toggle dan outputnya akan menghasilkan key itu 0 ini, dan key aksennya 1. Yang kemudian key aksen ini menjadi inputan untuk flip-flop ketiga, dan JK-nya juga bernilai 1 karena power. Kemudian menghasilkan key 0 dan key aksennya 1. Dan key aksen ini menjadi inputan untuk JK flip-flop keempat. Di JK flip-flop keempat ini, J dan K-nya juga bernilai 1, dan clock-nya bernilai 1. Sehingga akan menghasilkan output key-nya 0 dan key aksennya 1. Maka dapat dilihat output pada asynchronous up counter ini menjadi 0001. Jika sinyal clock-nya aktif. Jadi dapat dilihat kalau misalkan
Kesimpulannya itu rangkaian synchronous up counter itu proses toggle-nya itu menyebabkan nilai output biner bertambah satu persatu pada setiap perubahan sinyal clock-nya. Rangkaian synchronous up counter juga itu memerlukan perhitungan naik secara sinkron dan efisien. Sedangkan pada asynchronous up counter itu um, dalam dalam setiap flip-flopnya tuh dipicu oleh output flip-flop sebelumnya dan menghasilkan propagasi delay. Delay ini menyebabkan perubahan status pada flip-flop terjadi secara berurutan dengan sedikit keterlambatan. Jadi setiap toggle flip-flopnya toggle atau berubah keadaan saat menerima sinyal clock dan outputnya dari out flip-flop sebelumnya yang menyebabkan nilai output biner bertambah satu persatu pada setiap perubahan sinyal clock. Rangkaian asynchronous up ini sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan naik secara berurutan dengan memperhatikan efek delay dari propagasi sinyal antar flip-flop. Jadi sekian dari penjelasan dan simulasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.